Selamat sore Bapak. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Fahad Abdullah bin Ahmad, kelas D4 TRKB, NIT 0820007107, absen 07. Mohon izin Bapak, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang analisis dari jurnal yang saya dapatkan. Ini judul jurnal yang saya kerjakan ini sistem lampu otomatis dengan sensor gerak, sensor suhu, dan sensor suara berbasis mikrokontroler. Untuk pendahuluannya, pada saat ini pengendalian lampu pada WC atau water closet mall masih banyak dikendalikan secara manual, yaitu dengan menggunakan tombol on off. Pada saklar, dengan banyaknya pengunjung mall setiap hari, maka lampu WC mall umumnya dibiarkan menyala selama jam operasi mall. Hal ini dilakukan karena dengan banyaknya jumlah pengunjung mall, maka akan sulit untuk mengetahui kapan WC akan digunakan dan kapan WC sudah tidak digunakan atau dalam keadaan kosong. Dengan sistem seperti ini tentunya akan mempermudah baik pengunjung mall dan petugas mall itu sendiri, karena petugas mall tidak perlu lagi mengontrol penyalaan lampu di WC, dan pengunjung mall juga dapat menggunakan WC dengan nyaman. Akan tetapi, membiarkan lampu menyala selama jam operasional mall juga menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut terjadi saat WC berada dalam keadaan kosong. Hal ini dikarenakan saat lampu ada orang di dalam WC, lampu tetap dibiarkan dalam kondisi menyala. Setiap daya listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu akan terbuang percuma. Ini tentunya dapat menimbulkan kerugian berupa peningkatan pembayaran pada tagihan listrik. Jadi, untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem lampu otomatis untuk mengontrol nyala dan mati lampu, sehingga saat WC sedang kosong, lampu akan mati dengan sendirinya dan akan menyalakan kembali saat seseorang memasuki WC. Sistem lampu otomatis ini akan dibuat dengan menggunakan 3 sensor, yaitu sensor gerak, sensor suhu, dan sensor suara, serta mikrokontroler sebagai pengendalinya. Mikrokontroler sendiri merupakan sebuah subsistem dari sistem komputer yang merupakan gabungan semikonduktor yang terkemas dalam satu IC atau sering disebut sebagai chip, sehingga dikenal sebagai single chip mikrokontroler. Mikrokontroler yang digunakan pada penelitian ini yaitu Arduino. Sensor gerak yang digunakan yaitu sensor PIR. Sensor suhu yang digunakan pada penelitian ini yaitu MLX 90614. Untuk sensor suara akan digunakan sensor KZ038. Sensor PIR memiliki kemampuan deteksinya yaitu 110 derajat x 70 derajat. Sensor PIR bekerja dengan mendeteksi pancaran infrared pasif yang dimiliki oleh setiap objek yang terdeteksi olehnya. Salah satu objek yang memiliki pancaran infrared pasif yaitu tubuh manusia. Energi panas yang dipancarkan dengan suhu di atas 0 mutlak akan ditangkap oleh sensor PIR. Sensor MLX 90614 mendeteksi suhu dengan memancarkan sinar inframerah terhadap objek yang dituju dan menghasilkan output berupa sinyal analog. Sensor MLX 90614 memiliki jalur komunikasi yaitu SCL sebagai clock dan SDA untuk pengiriman data secara dua arah antara master dan slave. Sensor ini memiliki kemampuan mendeteksi suhu objek antara -70 derajat Celcius hingga 380 derajat Celcius. Sensor suara bekerja dengan mengubah gelombang suara menjadi energi listrik. Sensor memiliki durasi nyala. Saat durasi tersebut habis, maka lampu akan kembali mati.
Hal ini mendeteksi besar kecilnya gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan membran sensor bergerak, di mana pada membran sensor ini terdapat kumparan kecil. Kecepatan gerak kumparan ini menentukan kuat lemahnya gelombang listrik yang dihasilkan. Sensor KJ038 memiliki kemampuan mendeteksi suara 48 dB hingga 52 dB. Sensor KJ038 memiliki digital output untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya suara di dalam suatu ruangan. Arduino, saat sinyal high diterima, maka Arduino akan melakukan yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu studi pustaka, membuat konstruksi, pembuatan rangkaian elektronika, pembuatan perangkat lunak, pengujian saat implementasi sistem, dan analisis uji implementasi sistem dan analisis uji. Studi pustaka dilakukan dengan melakukan pengumpulan teori-teori dan literatur yang terdapat dalam buku, jurnal referensi, serta dari sumber-sumber web yang ada di internet. Untuk pada gambar 1 dapat dilihat arsitektur dari sistem lampu otomatis ini. Berdasarkan gambar tersebut, sensor PIR merupakan satu-satunya sensor yang dapat mendeteksi. Saat sistem dimulai, saat sensor PIR mendeteksi gerakan seseorang, maka sensor PIR akan mengirimkan sinyal high ke Arduino. Sinyal high diterima, maka Arduino akan melakukan 3 hal, yaitu mengaktifkan relay, mengaktifkan sensor MLX900614, dan mengaktifkan sensor KJ038. Saat mengaktifkan relay, maka kumparan akan dialiri listrik sehingga lampu akan menyala. Lampu yang menyala dari sensor PIR ini dikarenakan PIR hanya dapat mendeteksi gerakan, tetapi tidak dapat mendeteksi arah gerakan, sehingga setiap gerakan yang dideteksi akan diasumsikan sebagai gerakan memasuki WC agar lampu menyala. Sensor KJ038 yang aktif akan mendeteksi suara yang dihasilkan sensor di dalam WC. Saat suara berhasil dideteksi, maka dapat dipastikan orang yang dideteksi sensor PIR sebelumnya berada di dalam WC. Sensor KJ038 kemudian akan mengirimkan sinyal high ke Arduino. Sinyal high yang diterima dari sensor KJ038 ini akan menghilangkan durasi nyala lampu dari sensor PIR, yang berarti lampu akan menyala secara permanen. Sensor MLX900614 memiliki fungsi yang sama dengan sensor KJ038, tetapi sensor MLX900614 akan dikhususkan untuk pendeteksian di dalam bilik. Sensor MLX900614 akan mendeteksi suhu tubuh seseorang yang menggunakan bilik saat suhu yang dideteksi melebihi threshold yang ditetapkan. Maka sama seperti sensor KJ038, durasi nyala lampu dari sensor PIR akan dihilangkan dan lampu akan menyala secara permanen. Semua perintah pada sistem ini akan diulangi kembali saat sensor PIR mendeteksi gerakan, yang berarti saat seseorang yang berada di dalam WC meninggalkan ruangan, maka sensor PIR akan mendeteksi gerakan orang tersebut dan lampu akan kembali memiliki durasi nyala jika sudah tidak ada orang di dalam WC. Maka sensor KJ038 dan MLX900614 sudah tidak dapat mendeteksi suara maupun suhu tubuh, dan lampu kemudian akan mati setelah melewati durasinya. Yang ketiga, hasil dari pembahasan. Pengujian dilakukan di WC Mall selama 3 hari, di mana dalam 1 hari penelitian akan diambil 10 data untuk diuji.
Pengujian yang dilakukan berupa pengujian langsung dengan meminta pengunjung mal untuk masuk dan melewati ketiga sensor untuk mengetahui kemampuan deteksi sensor, dan dilakukan dengan uji T untuk mengetahui tingkat akurasi deteksi sensor serta perhitungan nilai error untuk mengetahui persentase error nilai ukur sensor. Hasil pengujian deteksi ketiga sensor dapat dilihat pada tabel 1 untuk hari pertama, tabel 2 untuk hari kedua, dan tabel 3 untuk hari ketiga. Dan untuk pembahasannya, berdasarkan hasil pengujian langsung dapat pada tabel-tabel dapat diketahui bahwa sensor PIR memiliki tingkat keberhasilan deteksi 100% karena sensor berhasil mendeteksi semua pengunjung yang melewati. Sensor KY038 memiliki tingkat keberhasilan dalam mendeteksi suara yaitu 56,6% atau berhasil mendeteksi 17 dari 30 data, dan untuk sensor MLX 901614 memiliki tingkat keberhasilan deteksi 93,3% atau dari 30 pengunjung yang berhasil terdeteksi yaitu sebanyak 28. Analisis uji T dilakukan dengan mengambil 30 data pendeteksian dengan menggunakan sensor dan alat ukur yang akan diujikan. Jika sudah memiliki data, kemudian dilakukan perhitungan untuk mencari perbedaan efektivitas dari masing-masing alat ukur. Persamaan yang digunakan yaitu D sama dengan XA min XB, di mana D adalah perbedaan efektivitas, XA adalah pengukuran menggunakan sensor, dan XB adalah pengukuran menggunakan alat ukur. Dari hasil yang didapatkan perhitungan perbedaan efektivitas, kemudian dicari min. Diferensi dari pengukuran yaitu dengan rumus MD sama dengan D per N, di mana MD adalah min diferensi D adalah total dari perbedaan efektivitas, dan N adalah banyaknya data yang diuji. Analisis uji T dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu untuk pengukuran suhu MLX 90614 dan termometer digital, dan pengukuran suara dan sound meter dengan menggunakan rumus-rumus pada persamaan. Pengukuran suhu ya, jadi di sini dapat disimpulkan yang pertama itu pengujian menunjukkan bahwa sensor PIR memiliki tingkat keberhasilan deteksi paling tinggi dengan berhasil mendeteksi semua data, sedangkan sensor KY038 memiliki tingkat keberhasilan deteksi terendah dengan mendeteksi 17 dari 30 data. Yang kedua, sensor MLX 90614 sudah berhasil mendeteksi adanya kenaikan suhu saat seseorang menggunakan bilik. Namun dari hasil analisis uji T, sensor MLX 90614 belum cukup akurat dalam pendeteksiannya. Dari perhitungan nilai error yang dilakukan, diketahui nilai error dari sensor suhu yaitu 22,01625% dan untuk sensor suara 21,8196%. Hasil perhitungan tarif listrik menunjukkan bahwa sistem lampu otomatis lebih efisien dalam penggunaan daya listrik dibandingkan dengan penggunaan saklar manual. Sekian dari presentasi tentang analisis sistem lampu otomatis dengan sensor gerak, sensor suhu, dan sensor suara berbasis mikrokontroler. Terima kasih, selamat sore, Pak.